Jadi hari ini sudah seperti yang sudah dikirim linknya, cuman sini baru 21 orang ya, nggak apa-apa deh. Kita mulai aja sih sebenarnya lebih nanti teman-teman yang nggak bisa hadir pada siang hari ini ya nggak apa-apa nanti lihat Zoom apa rekaman Zoom-nya aja. Ah, yang kita bahas hari ini tetap masih landing page, cuman landing page yang kita bahas hari ini sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir dengan bantuan ChatGPT semuanya tidak sulit membuat landing page ya. Yang jadi masalahnya atau tantangannya adalah ya, tantangannya apa gitu. Tantangannya cara membuat landing page-nya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebelum kita membuat sebuah landing page dengan ChatGPT? Yang pertama kali kita lakukan itu apa? Ya, itu yang penting yang harus kita pahami dulu. Pertama gini, saya buka dulu, saya share dulu ya. Ya, share, ini tutup, terus tutup. Nah, kemudian gini, eh, yang menjadi eh, fokus kita atau eh, apa yang harus kita lakukan di awal-awal ya. Pertama, Bapak Ibu siapkan dulu masalah pertama kontennya. Kontennya itu berupa apa? Jadi konten itu ada dua, satu konten tentang fotonya ya, tentang fotonya seperti apa nanti yang akan kita eh, taruh atau kita tempelkan di landing page. Kemudian kalimat-kalimat apa aja yang sebagai eh, ajakan ya. Landing page itu kan sebenarnya ajakan untuk orang menyukai produk kita dan ajakan untuk melakukan klik WA kita gitu ya. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah foto ya. Kemudian seandainya Bapak Ibu sudah foto, katakanlah kita mau buat landing page tentang Fashion 2025 gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nanti Bapak Ibu silakan untuk mengkondisikan ya. Nah, sekarang kita coba materi kita itu tentang fashion. Nah, kemudian kita mengambil sebuah atau beberapa foto ya. Kita punya beberapa foto. Nah, yang persiapan pertamanya foto yang akan kita tempelkan di landing page itu dibuat nama filenya ya, nama filenya dibuat sesuai dengan apa yang kita mau. Contohnya seperti ini. Saya nanti bahwa foto ini itu nanti jadi header di landing page-nya sebagai header gitu ya. Kemudian dari situ saya ingin foto yang pertama ini nanti dimasukkan dalam produk-produk kita ya. Produk-produk itu berarti ada lebih dari satu. Oke, produk yang mana aja? Produk mungkin ini satu. Nah, nama filenya menggunakan kata produk. Ini produk dua, ini produk tiga, ini produk empat. Ya, ketemu. Artinya headernya udah kita siapkan. Tapi di sini juga pakai header ya. Nama filenya header gitu, seperti ini. Nah, ini saya mau satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Karena header kan saya buat satu. Tapi nanti seandainya Bapak Ibu, kalau seandainya buat headernya itu berupa slide, ya. Slide itu gambar yang ganti-ganti seperti itu kan. Nah, itu nanti kita buat dua, tentu seperti ini, ya. Ini satu, nanti ini kita buat dua. Jadi nanti foto kita itu ada, eh, kita coba ukurannya ini agak berbeda ya. Ini boleh saya potong dulu sebentar, biar tampilannya bagus. Ini kebetulan saya bukan punya saya, ini saya ambil dari contoh punya orang. Nah, ini saya ambil seperti ini. Nah, ini nanti saya pakai untuk foto yang header 2 ya. Saya pakai untuk header duanya. Nah, header satunya saya udah punya yang ini. Kemudian nanti header duanya seperti ini. Saya simpan. Oke. Nah, saya pakai ini satu. Nah, ini saya buang aja. Saya nggak pakai. Oke. Kemudian apa lagi yang perlu kita siapkan? Kalau seandainya Bapak Ibu punya logo, ya, nanti saya mau nampilkan logonya seperti ini gitu ya. Contoh aja. Nanti silakan Bapak Ibu gunakan logo sendiri atau tanpa logo juga nggak apa-apa.
Ini saya buat seperti ada logo, ya. Kemudian nanti di situ saya setelah membuat headernya sudah siap, produk-produknya sudah siap, kemudian saya mau buat nanti setelah ada gambar slide, di bawahnya ada company profile saya gitu ya. Jadi kita menjelaskan dulu profil apa company perusahaan usaha kita ini apa, nanti menjelaskan. Setelah dijelaskan, kan bisa jadi dalam penjelasannya itu kita ada fotonya di sebelah. Foto baru penjelasan atau kebalik. Fotonya sebelah kanan, penjelasannya sebelah kiri. Boleh seperti itu. Tapi fotonya kita siapkan dulu seperti ini. Ya, kita siapkan dulu fotonya. Nah, jangan lupa nama filenya yang penting. Nama filenya dibuat company profile. Nah, dari sini nanti kita bergerak, artinya gini, supaya supaya si ChatGPT itu mengenal, ya, dengan kita menggunakan nama filenya seperti ini, ChatGPT itu tahu bahwa ini nanti ditempatkan di gambar produk, ya, yang 2, 3, 4. Kemudian yang header ini dia akan tempatkan di tempat gambar header. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak menggunakan seperti ini, bisa jadi ini nanti dibuat di dalam produk. Karena nama filenya mungkin beda-beda. Malah mungkin ada yang lebih parahnya lagi, gambar yang dari WA dikopikan, masukkan ke sini gitu ya. Kan kalau dari WA itu nama filenya WhatsApp 05 berapa gitu, namanya WhatsApp gitu. Nah, si ChatGPT itu kurang kenal seperti itu. Jadi kita prepare-nya seperti ini dulu, kita persiapkan fotonya dengan baik. Oke, nah kemudian setelah kita persiapkan ini, nah, kita coba pakai eh, landing page-nya nanti kita pakai menggunakan apa ya? Pakai WSP atau pakai Bioling, ya. Boleh pakai WSP, pakai Bioling juga boleh. Nah, ini Bioling saya ini penuh, berat. Kita pakai WSP aja ya. Jadi kita pakai WSP aja. Nanti WSP-nya seperti ini, ya. Ini WSP-nya seperti ini. Nah, nanti eh, kita buat di dalam full page, ya, full page-nya. Nah, di WSP itu kan ada namanya full page. Jadi full page ini untuk menyimpan skrip daripada eh, bahasa pemrograman. Salah satunya menggunakan landing page. Nah, karena tadi rencananya bahwa foto ini atau landing page-nya akan kita masukkan ke dalam WSP yang nama domainnya 33 bisa ID, maka foto itu harus kita upload dulu ke dalam WSP. Tapi nanti seandainya Bapak Ibu punya Bioling, upload dulu ke Biolingnya, ya, upload dulu ke Biolingnya. Nah, saya pakai yang ini upload. Nah, pilih nama file gambar yang kita siapkan tadi, ya. Nama filenya adalah gambar yang sudah kita siapkan. Nah, ini. Jadi ini semuanya kopikan, kan ini yang udah kita persiapkan kan. Ini diblok semuanya, dikopikan, masukkan ke sini, ya. Masuk semuanya. Nah, kemudian setelah semuanya masuk, ini kita ambil linknya, ya. Kita ambil linknya ini klik kanan. Cara ngambil linknya gini, klik kanan, copy image address, masukkan ke di sini, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang mau kita ambil adalah ini, copy link address-nya. Jadi semua link-linknya masukkan ke dalam Notepad aja dulu. Kita masukkan ke Notepad, ya. Notepad yang ke 1, 2, 3 udah 1, 2, 3. Yang keempat, nih kita masukkan ke Notepad. Kemudian yang kelima, kemudian yang keenam, ini ketujuh, kemudian ke-8. Nah, ini sudah kita punya semua. Jadi, ini nanti bahan kita menyatakan ke ChatGPT bahwa saya punya foto ini. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita coba masuk ke full page. Kita tambah full page ya, tambah full page.
Nah, kalau di WSP kita buat nama domainnya dulu, ya, nama domain, kemudian kita buat nama full page, landing page-nya. Contoh kita pakai landing page ya. Tapi kalau kita menggunakan nama landing page-nya ada spasi, tidak, jangan menggunakan spasi ya. Ya, jangan di sini jangan menggunakan spasi. Kalaupun ada harus dipisahkan, kasih tanda minus, minus seperti ini ya. Landing page fashion ya, fashion 2025. Oke. Ini kita buat. Nah, baru kita masuk ke ChatGPT. Nah, di sini kita yang menentukan ya. Kita menentukan landing page seperti apa yang mau kita buat. Nah, tapi sebelumnya langkah berikutnya ya, tadi pertama kita jadi kemarin ada yang nanya ke saya, seperti apa sih langkah-langkahnya kalau mau buat landing page gitu ya. Jadi nanti saya buat gini aja ya. Landing pertama, persiapkan ya. Jadi saya buat aja nih, persiapkan gambar dan nama dengan ya, dengan nama filenya, nama filenya, nama filenya sesuaikan dengan tempatnya. Jadi nanti tempatnya itu gini, gambar header taruh nama filenya header, gambar produk nama filenya gambar produk gitu ya. Kemudian apalagi kedua ya, upload upload gambar ke website website kita. Boleh di Bioling ya, dia Bioling, boleh juga di WSP. Oke. Kemudian setelah kita upload, apa yang kita lakukan lagi? Kopikan linknya ya, kopikan link gambar ke Notepad ya. Kopikan semua gambar. Kopikan semua link gambar ke Notepad. Oke. Kemudian setelah itu nomor 4 buatkan nama full page atau nama landing page-nya di full page. Ini untuk WSP ya. Oke. Nah, gimana kalau untuk di Bioling? Bioling nanti beda lagi. Tapi sama isinya sih untuk buat menyimpan script dari ChatGPT-nya. Ini sebentar ada coretan, sorry saya keluar dulu sebentar karena ada coretan biasanya kita keluar dulu biar hilang coretannya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lakukan apa? Kita minta buatkan saya landing page dengan script HTML dan Nah, ya. Bootstrap. Ini Ini aja pet. dulu ya. Eh, kok atau 40? Bentar ya, ada yang bocor suaranya. Saya tutup dulu ya, saya mute, mute dulu semuanya. Oke, jadi buatkan saya landing page dengan script HTML dan Bootstrap. Nah, baru di sini kita menentukan apa yang harus kita lakukan. Ya, dengan Bootstrap, kemudian boleh kita buat gini. Eh, dengan model. Nah, modelnya bisa kita tentukan sendiri. Pertama, ada satu, ada headernya, karena kan tadi kita siapkan foto header. Kemudian kedua ada eh, company profile, ya, ada company profile-nya. Nah, atau sebelumnya gini, kita buat dulu ini. Sorry, aduh, udah main pencet aja. Sorry. Jadi yang pertama kita buat ini eh, pertama ada logo deh, logo. Karena kan tadi kita siapkan gambar logo ya.
Kemudian ada header, ketiga ada company profile, kemudian nanti keempat kita buat gini, ada produk, kemudian di sini lagi kelima ada footer, footer. Kita coba seperti ini. Jadi kita yang menentukan urut apa posisinya kita yang tentukan. Nah, coba kita send. Nanti saya di ChatGPT-nya membuat skrip tentang itu. Cuman di sini ada yang aneh. Anehnya apa? Dia pakai bahasa Inggris semua, ya. Ini dia pakai pakai bahasa Inggris. Nah, kita nggak mau. Contoh sih, kita nggak mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Kita minta ke sini, ya. Tolong rubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dia akan rubah semua. Jika tadi your company, jadi sekarang perusahaan Anda, bukan perusahaan Anda, perusahaan kami. Nanti kita rubah. Baru ini setelah dibuat, ini bentuknya seperti ini sudah dibuat. Nah, kita minta gini. Tadi kita belum sisipkan gambar. Nah, gambar ini kopikan. Nah, baru kita minta tolong sisipkan gambar di bawah ini ke dalam landing page. Nah, gambar ini yang mana? Titik dua, taruh di bawah. Paste. Jadi gambar yang tadi di sini, yang sudah kita upload dan kita ambil link gambarnya, ya, ini kopikan, paste di sini. Nah, supaya nanti dia sesuaikan. Nah, makanya alangkah alangkah pentingnya kalau nama file gambarnya kita buat sesuai dengan peruntukannya. Contoh kayak gini. Ini kan tadi logo kita buat kan, dia benar-benar ditaruh di bagian logo. Kemudian kita taruh lagi gambar ini bagian header. Nah, ini dibuat di bagian header udah benar. Produk udah, produk satu, produk dua. Oke, sudah dibuat bagus. Bagian footer, oke. Nah, ini setelah selesai, kopikan. Ini kita kopikan, masukkan ke dalam full page. Ya, yang sudah kita siapkan nama landing page-nya. Ini kopikan ke sini. Oke, kemudian submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini kita kopikan, kita lihat hasilnya. Nah, ini kebetulan logonya terlalu kecil, ya. Nah, ini eh, header-nya juga terlalu kecil, company profile-nya boleh seperti atau boleh juga nanti company profile eh, ini di bagian kiri, tulisan ini di bagian kanan. Kita minta seperti itu, ya, dari hasil yang sudah ditampilkan oleh si ChatGPT. Oke, produk satu, produk kedua, tiga, empat sudah benar ya. Ini produk kami gitu. Tinggal ini kalau kita mau atur, ya, tolong ukuran gambar diperbesar dua kali lipat ya untuk ini. Logo dan headernya. Logo dan headernya kita minta diperbesar. Nah, kita minta seperti ini. Tolong untuk gambar logo, dan header diperbesar. Diperbesar. Oh, bukan. Logo diperbesar, dan headernya, header
dibuat apa istilahnya ya? Tadi kan ini lebarnya, tingginya diperbesar. Feedernya dan feeder tingginya ditambahkan 2 kali ya. Nah, kita coba gitu aja dulu. Ya, logonya kita minta diperbesar, kemudian feedernya dibuat lebih tinggi karena tadi hasilnya kan feedernya cuma setengah nih. Kita minta dibuat 2 kali. Logo juga dibuat diperbesar. Nah, kita coba lihat logonya. Oke, nanti kita lihat hasilnya aja deh. Nah, oke, nah ini tinggal kita copy. Nah, ini kita edit. Sorry. Ini kita edit. Oke, kita simpan lagi. Nah, ini diperbesar sama dia. Logonya juga diperbesar, headernya juga dibuat tinggi 2 kali lipat. Karena itu yang kita mau kan. Kemudian ini tulisannya, ada tulisan sebenarnya di sini. Cuma karena ini base apa backgroundnya putih, tulisannya putih, ini jadi nggak kelihatan gitu kan. Nah, ini nanti kita minta warna lain, warna apa terserah ya. Kita pakein aja warna merah marun gitu ya. Nah, kemudian ini belum kita rubah, company profile-nya belum kita rubah. Tinggal nanti berarti tulisan dalam header dibuat warna ya. Kita minta gini, nanti tulisannya gini. Oh, tolong tulisan dalam header dibuat warna warna merah marun ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apalagi tadi hasilnya ini warnanya merah marun, company profile-nya dibuat 2 halaman 2 kolom ya, gambar dan deskripsinya sebelah kanan ya. Itu yang pertama. Kemudian kemudian eh, apa? Bagian company profile dibuat 2 kolom ya, 2 kolom dengan aturan atau ketentuan ketentuan gambar di di sebelah kiri dan deskripsinya di sebelah kanan. Nggak apa-apa. Jadi kita kalimatnya kalimat biasa aja seperti kita nyuruh orang. Nah, kita coba udah belum? Kita tunggu. Biasanya yang lama itu nunggu ini doang. Oke, udah dibuat tinggal copy. Copy ke ini, edit. Nah, seperti ini. Jadi apa ya? Tulisannya merah marun masih gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita minta lagi, nggak apa-apa. Oke, logonya sesuai. Ini tinggal kita ganti. Ini kalau seperti ini bisa kita ganti manual ya, nggak apa-apa. Ini butik sudah, headernya sudah, profil perusahaan. Tadi kita minta 2 kolom, gambar sebelah kiri, deskripsinya sebelah kanan. Deskripsi itu menjelaskan nama usaha kita aja gitu ya. Kami adalah perusahaan terkemuka dengan dan sebagainya. Produknya sudah. Terus apa lagi? Kita mau coba tambahkan. Nah, coba kita tambahkan testimoni di bawahnya. Nah, kita ambil contoh gambar testimoni aja ya. Kita cari nanti Bapak Ibu buat pakai testimoni sendiri aja.
eh, gambar testimoni passion. Punya nggak? Biasanya kan kalau testimoni itu kan yang ini ya, yang hasil dari WA gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau seandainya Bapak Ibu punya testimoni yang dapat dari WA, bisa kita ambil di sini. Contoh ini kita ambil satu. Nah, ini sama juga gambarnya kita buat testimoni ya, testimoni satu ya. Ini testimoni satu. Terus kita ambil lagi gambar berikutnya ada lagi ini testimoni. Kita buat lagi testimoni dua. Nah, nanti kita sebenarnya mempersiapkannya dari awal sebelumnya harusnya. Jadi gambar-gambar produknya mana, gambar testimoninya mana kita siapkan. Setelah itu, katakanlah testimoninya ada tiga, gitu ya. Nah, tetap setelah kita gambar testimoni kita dapat, tetap kita upload juga di sini di WSP-nya. Ya, ini testimoni satu sampai 3 kita upload. Nah, ini kita ambil linknya, copy link address untuk testimoni. Ini testimoni. Nah, ini testimoni satu, ya kan? Kemudian nanti ini untuk testimoni dua. Eh, oh, sorry. Link addressnya yang kita ambil. Testimoni dua. Kemudian yang testimoni tiga. Nah, ini kita punya nih, tiga-tiganya. Nah, ini kita mintakan ke ChatGPT membuat testimoni dengan gambar yang di bawah ini. Tinggal gini, tolong. Jadi supaya pasti bahwa testimoni itu, ya, mana tadi? Ini, yang pasti ya. Jadi kita nyebut rencananya testimoni mau kita buat di bawah sini setelah produk, ya. Nanti kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan saya testimoni ya tentang passion 2025 setelah ya kita nyebut ini setelah produk ya karena rencananya tadi kita buat mau di bawah sini ya atau setelah produk kami ya ini boleh dikopikan gini boleh setelah apa setelah produk kami dengan data nah kita isi datanya apa datanya adalah ini tadi link-link testimoni yang udah kita ambil linknya ini kopikan semua masukkan ke sini. Nah, baru kita minta tambahkan. Nah, boleh juga gini nanti, kalau kita lihat dari produknya sendiri, ya, produk satu, produk dua, tiga, empat, deskripsi satu, deskripsi dua, tiga, empat. Nah, ini kan tidak seperti ini, tidak harus seperti ini. Tinggal kita buat, katakanlah ini apa, judulnya apa, nanti deskripsinya apa, sama ya. Nah, ini kita minta si ChatGPT sudah menggantikan ini, ya. Apa nama produknya? Nah, saya kebetulan nggak hafal passion nih. Coba kita lihat. Ini dulu kita jadiin. Udah jadi. Copy. Copy masuk ke full page edit. Ini kita edit. Coba kita lihat sudah ada testimoninya belum? Nah, ini ada testimoninya di bawah sini. Ya. Nah, testimoni pelanggan, produknya ini, company profile-nya ini. Nah, ini juga boleh kita ganti. Kalau mau langsung boleh, jadi kita mau ini nggak usah dipakai ChatGPT, hanya tulisan ini doang. Boleh juga kita langsung aja kita edit ke dalam skripnya.
Caranya gimana? Ini kopikan, ya. Tulisan ini kopikan, copy, ya. Ini kopikan, baru masuk ke scriptnya. Nah, di scriptnya pakai Ctrl F, ya. Ctrl F, seperti ini. Baru paste di sini. Nah, ini kan tulisannya ini. Jadi ini aja kita ganti, ya. Contoh, kita pakai Madeira Fashion. Katakanlah merek kita ini, gitu ya. Madeira Fashion, submit. Nah, itu otomatis nanti tulisan ini berubah, ya. Nah, terus kita kadang ini, kita pengen, ya, tulisan ini jangan seperti ini, jangan kaku seperti ini. Kita maunya ada tulisan yang apa, model-model aneh, apa, yang bagus-bagus gitu ya. Nah, coba cari aja di Google seperti ini. Model huruf atau tulisan, huruf atau tulisan. Kita lihat di sini, ada berapa jenis fontnya? Ada 18. Ini tinggal dipilih aja. Nah, kita lihat model-model atau tulisan yang ada di sini. Contoh model, nah ini model serif ya. Kita lagi sans serif, kemudian ada slab serif, terus ada scribe. Nah, saya maunya seperti ini nih tulisannya nih, biar bagus gitu ya contoh. Nah, ini kopikan aja ya. Kita minta seperti ini ke ChatGPT ya. Tolong untuk tulisan logo buatkan dengan eh, apa? Jenis huruf. Nah, jenis hurufnya apa? Tadi kita pakai kan yang script ya. Tinggal kita enter. Nanti dia rubah tulisannya. Karena kan mungkin Bapak Ibu tidak suka, mungkin tulisannya kan terlalu kaku, maunya seperti yang tadi. Tinggal nanti di sini dicari aja. Kalau ini nggak suka, cari lagi ke bawah ada model seperti ini. Ada modelnya seperti ini yang display, ya. Ada komik, ada stensil, macam-macam, ya. Ada yang seperti ini juga. Apa namanya nih? Black letter. Nah, ada yang typewriter atau gini, di dot. Ini modelnya model di dot. Biasanya untuk fashion kayaknya biasanya gini ya. Nanti kita coba yang di dot. Oke, kita lihat hasilnya. Cuman boleh juga, tadi waktu pertama kita minta langsung aja. Kalau seandainya kita udah hafal jenis hurufnya, tolong buatkan nama logonya menggunakan huruf di dot gitu ya. Boleh. Di awal boleh. Oke, nah ini kita kopikan. Kopikan, masuk ke sini. Submit. Nah, udah gini. Oh, ini masih perusahaan Anda ya. Kita ganti aja. Tadi kita maunya itu tulisannya, eh, nah dia. Nah ini kita ganti jadi Madeira Fashion. Tuh. Ini seperti ini. Kalau mau modelnya ya. Tinggal nanti kalau mau diperbesar, minta diperbesar tulisannya atau diperkecil terserah. Mau diganti warna juga boleh, ya. Nah, nanti kita minta ini. Boleh juga kita pakai gini. Jadi kita udah tahu tuh bahwa bagian ini, mana tadi? Nah ini bagian ini, ya. Tadi tulisan mana tadi? Perusahaan Anda atau Madeira deh. Nah, bisa kita minta seperti ini. Ini bagian ini kan bagian logo nih. Ya, ini bagian logo, bloknya dari nav sini sampai nav sini, karena di bawahnya bagian header. Nah, ini boleh kita kopikan, ya. Ini bisa kita kopikan, kemudian kita minta khusus bagian ininya aja, ini kopikan aja. Minta karena supaya tidak terlalu banyak atau terlalu banyak lama kita nunggu, kita minta aja tolong bagian
Skrip di bawah ini diganti atau dirubah, dirubah menjadi ya, tulisan, eh, dirubah menjadi tulisan diperbesar dan diberi warna yang bagus gitu ya, atau beri warna yang bagus dan berbayang. Boleh kita minta seperti berbayang. Nah, itu bagian itu yang perlu tadi, ini bagian diperbesar dan tulisannya bagus berbayang, warnanya bagus dan berbayang. Nah, bagian yang mana? Titik dua, turunkan ke bawah. Tadi kita minta bagian ini kan. Nah, ini kopikan aja nih, kopikan, masukkan ke sini. Oke, baru submit. Nah, ini apa nih? Ada error. Oh ya, udah biarin. Oh ya udah, dia buat semuanya. Karena ada perubahan di atas bagian sini karena kita merubah warna. Nah, dia rubah sampai habis. Nah, kalau seandainya gini, Bapak Ibu, kalau seandainya menurut Bapak Ibu yang tadi sudah bagus, ya, yang tadi ini sudah bagus, saya tidak mau kutak-katik dulu. Boleh juga supaya kita bebas kutak-katik atau bebas membuat kreasi, ini biarkan aja begini, ya. Nanti kita buat baru aja di sini untuk kita eh, untuk kutak-katik gitu ya. Jadi kita pakai fashion ya, atau buat landing page fashion, ya, landing page fashion 2025 yang kedua. Kita buat aja dua gini. Jadi kita supaya nggak yang sudah jadi jangan jangan diganggu-ganggu lagi biar supaya ada apa? Udah ada stok buat kita. Nah, tinggal yang ini nih, tinggal kita tambahkan yang ini. Udah belum ya? Oh, udah. Mana sih? Ini perbesar, copy. Yang kedua. Nah, sekarang jangan yang ini kita edit, yang kedua aja. Ini kan masih kosong nih. Karena buat kita kotak-katik warnanya, kita ganti-ganti hurufnya, kita ganti macam-macam gitu. Tinggal kita berkreasi, tapi yang lama tidak diganggu, yang sudah pernah jadi, yang sudah pernah bagus, nggak keganggu. Kita buat baru aja. Nanti kita bandingkan mana yang lebih bagus. Kalau yang lebih bagus kita pertahankan, yang nggak lebih bagus kita hapus. Nah, ini tinggal copy. Nah, tulisannya jadi seperti ini. Nanti bebas, silakan Bapak Ibu kasih warna apa aja, ya. Boleh menggunakan seperti itu. Warnanya apa, hurufnya apa, terserah. Ya, buat seperti ini. Nah, kira-kira apa lagi yang mau kita tambahkan? Yang belum ada itu adalah untuk orang chat WA kita, ya. Kita untuk ini boleh juga nih kita rubah. Ini apa sih ya, passion passion itu saya sekarang nggak paham. Atau kita minta ke GPT aja. Tolong buatkan saya atau 5 jenis fashion yang akan tren di tahun 2025. Apa aja sih? Kita minta tolong si PC GPT aja, karena kan saya nggak ngerti fashion fashion ini. Oh enggak, ini untuk pakaian harian wanita. Ya, pending. Ke pending apa? Eh, nah, kalau seperti ini kan limit ya.
Ini udah limit, masih bisa nggak? Error karena udah limit. Nah, kalau udah limit, postingan terakhir, gini, kita kan punya postingan terakhir kan tadi ini, ya, hasil dari ChatGPT terakhir kan bagian script ini. Ini kopikan semua, baru minta baru, buka baru new chat. Nah, new chat supaya tidak berantakan, artinya supaya dia memahami atau tahu bahwa pekerjaan kita sebelumnya adalah apa gitu. Nah, kita minta tolong ini, tolong simpan di memori Anda, script di bawah ini. Jadi kita kasihkan dulu script ini supaya dia ingat bahwa ini yang terakhir. Karena kita udah pindah chat ya, udah chat baru. Ini kopikan di sini. Nah, dia udah paham itu. Kalau kita melanjutkan minta sesuatu, dia udah paham karena ini udah kita kita berikan atau kita masukkan ke dalam memorinya dia. Postingan kita terakhir ya, Pak, atau script kita terakhir, kasih ke dia aja. Oke, baru kita mulai. Tolong untuk produk ya ganti menjadi fashion atau pakaian harian wanita muda. Jadi yang empat ini karena saya nanti ini diganti sama dia produk satu, produk dua, tiga, empat. Nah, kita minta supaya diganti namanya jangan produk satu, produk dua gitu kan. Tapi nanti kalau Bapak Ibu punya kontennya ya silakan sesuaikan dengan konten. Karena kan saya tadi nggak punya kontennya untuk itu. Nah ini udah, ini saya kopikan, masukkan ke sini. Tetap aja pakaian satu, pakaian oh deskripsinya yang diganti. Ya, nanti tinggal judulnya aja. Kita nggak kasih harusnya kita kasih judul ini jenisnya apa, ini jenisnya apa, ini jenisnya apa, jenisnya apa. Nanti baru kita minta deskripsinya biar dia sesuaikan. Oke. Nah, kemudian yang belum adalah chat chat WA-nya, tombol WA-nya. Nah, kita bagusnya kalau jadi gini, ini bisa kita lihat dalam bentuk handphone ya. Nah, bentuk handphone itu seperti ini cara lihatnya. Kalau di laptop ya, klik kanan, inspect, pilih menu inspect. Nah, nanti di handphone itu bentuknya seperti ini. Ya, di handphone itu bentuknya. Nah, ini aneh. Nah, ini itu istilahnya tidak responsif karena ini kepotong. Maunya pada saat di handphone pun ini gambarnya harus sama dengan di laptop. Ya, nah ini belum bagus. Ini company profile udah nggak masalah, nggak kepotong. Jadi ini kalau dibesarin, dikecilin dia ngikut ukurannya. Nah, kalau kalau kita lihat tadi masalah yang di ini, yang di header nggak ngikut, kepotong dia. Nah, caranya gimana? Supaya dia tetap ngikut gitu. Caranya gini. Ini balikin lagi, balikin ke nomor ini. Kita minta gini. Tolong untuk untuk header, buatkan menjadi responsif. Istilahnya itu responsif ya. Responsif. Istilah supaya bisa dibuka di handphone. Atau boleh gini aja. Sesuaikan tampilannya, tampilan di handphone boleh gitu. Untuk headernya ya, khusus untuk header aja. Karena tadi kita lihat di headernya ini apa? Dia kepotong kalau kita buat di handphone. Nah, ini kepotong nih. Nah, ini bentuk emang ini kepotong nih nggak jelas apa nih. Nah, itu yang kita minta ke si ChatGPT supaya dia responsif atau tidak terpotong di handphone gitu.
Oke, baru kita ganti paste submit. Kita lihat hasilnya. Masih nggak? Tuh, mana hasilnya tadi? Copy, tambahkan ini. Oh, yang dibuat responsif bagian tulisannya, ya. Nah, kita minta gambarnya, yang kita butuhkan gambarnya, bukan tulisan. Tadi kita minta tolong header. Oh ya, ya kita minta ini. Maksud saya yang responsif bagian gambar dan tulisan. Mana ini? Oke. Jadi tadi itu ternyata cuma tulisan ini, tulisan selamat datang ini yang dibuat responsif. Gambarnya enggak. Kita kopikan. Tetap juga nggak mau dia. Berarti gambarnya yang aneh. Harusnya mau dong. Coba lihat kita gambarnya. Gambarnya gimana sih? Header, background header. Header satu ini. Tanyakan lagi. Kita pertegas lagi. Jadi kita cari gambar headernya yang bagian mana nih? Kan gambar headernya ini nih. Nah, ini kita sebut aja nih. Tolong bagian ini dibuat responsif gitu aja langsung. Ya, mana nih? Ini ada, udah benar kok. Maximum width ini sudah dibuat. Hmm, nah ini. Oke, ini logo. Headernya mana? Ini. Nah, ini satu section ini aja. Ini ambil. Ini section pembuka. Ini kan bagian profil ya. Ini section pembuka. Bukan. Bukan profil. Bagian ini header. Sorry, sorry. Mana bagian headernya? Header mana header? Ini bagian logo. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa dipahami karena kan ada tulisannya nih. Bagian logo ini bagian header, ya. Ini bagian header, terus bagian profil. Tapi hmm, bagian header tulisannya nggak ada itu ya, nggak ada logonya. Company profile, bagian headernya, gambar header mana sih? Oh ini nih. Tanyakan aja. Bisakah Anda membuat bagian header di bawah ini, menjadi,
Responsif di bagian mana? Ini kita kopikan aja skrip yang kita kopikan tadi. Bisa nggak sama dia? Tentu untuk membuat bagian header Anda mau bukan kita bisa menggunakan oke, hanya dia buat ya header satu. Penjelasan perubahan. Berarti ini yang header-header ini CSS-nya ini kita kopikan semua. Bagian header ini kita kopikan, masukkan ke bagian mana nih CSS. Nah, kalau disebut CSS itu bagian ini ya, bagian ada titik-titik ini ya, bagian titik-titik ini. Nah, ini kita taruh di sini. Oke, simpan. Nah, ini udah masih nggak? Belum. Tidak mau gambarnya berarti kurang bagus. Gambarnya tidak sesuai. Bagian hero, Pak. Boleh itu untuk hero-nya ya. Nah, itu karena itu yang hero kita pakainya bukan hero tapi header-nya ya. Atau kita minta gini, tolong buatkan secara lengkap. Jadi atau digabung gitu ya. Kan ini kan sepotong-sepotong nih. Kita minta lengkap. Jadi boleh menggunakan header, boleh menggunakan hero. Hero itu gini, bahasa di landing page, hero image namanya, itu adalah gambar yang paling bagus. Ya. Itu hero image itu seperti itu, gambar yang paling bagus di antara produk itu. Supaya pada saat orang lihat gambar itu langsung tertarik. Hanya disebut dengan hero image. Ini udah mulai ngawur nih. Ngawurnya di mana? Jadi yang lain nggak diisi. Ya, maksud saya script ini disempurnakan bagian ini. Kasih aja semua. Ini sebenarnya udah dia buat. Ini perintah responsif. Header satu, header 2 ini 768 maksimum width-nya. Oh, kita pakai 48 aja, 480. Ya udah nggak apa-apa. Kita rubah sendiri manual aja. Dia pakai modelnya 768 itu tab, model tab, bukan model handphone. Itu ya kalau tab dia sempurna. Nah, kita edit aja. Edit mainnya di 480. Nah, ini. Ya, ini udah konfig. Udah ini pas ini segini handphone. Nah, ini biasa pakai laptop. Kalau pakai handphone ini modelnya seperti ini. Oke. Oh ya, kita belum isi CTWA-nya ya. Tinggal CTWA-nya. Tolong buatkan CTA ya, chat to action ya, CTA WhatsApp gitu aja ya. Dengan nomor kita isi aja nomornya tetap pakai 62 ya, 62 8 12 13 23 31 39.
Nah, kita minta supaya dibuatkan CTWA-nya. Nah, ini bebas kita mau taruh di mana, ya. Kita apa dia kasih gini, dia kasih skripnya doang seperti ini, tinggal kalau dia ngasih seperti ini artinya ini bebas kita mau taruh di mana. Oh ya, kita boleh taruh di dalam si headernya, bisa taruh di sini atau mau taruh di sini atau kita nanti bebas mau taruh di mana aja. Jadi yang dikasih sama dia cuma script gini. Nah, kita ambil contoh di sini. Kita mau isi di bagian header, cari aja bagian ini, bagian header. Ini kan bagian header nih, ya. Nanti kita maunya ditaruh di sini, dalam kontainernya, di sini. Nah, ini kita masukkan sini. Apa aja. Nah, itu di bagian company profile aja. Kalau di mau di situ, kayaknya dia nggak pas. Bagian header, ini yang salah masuk dari ini. Bagian profil, ini section profil. Nah, atau kita isi aja deh. Tolong PPA ditambahkan di bagian company profile. Daripada kita bingung mau naruh di mana. Nah ini, jadi ini kan section bagian profil ya. Ini aja kita kopikan, ya, kopikan. Nah cari bagian section atau section bagian company profile. Ini pas ditimpa jadi di, diganti bahasanya. Udah diganti seperti itu. Pak. Nah di sini nanti ada ini. Nah ini hubungi kami di WhatsApp, ya. Nanti tinggal minta aja, seandainya maunya di bawah sini ya terserah. Tinggal minta aja, tolong bagian CTA ditambahkan di bagian produk, atau di bagian testimoni, atau bagian di header atau ini profil. Nah, kalau kita klik, ini harusnya masuk ke WA kita. Nah, seperti ini kan kebetulan WA saya nih. Oke, itu aja. Bapak Ibu kira-kira apalagi yang ini, maaf nih banyak coretan, saya tutup dulu ya. Coretannya kebanyakan coret merah. Ini saya tutup. Oke. Nah, karena pertanyaannya apa sih bedanya antara si landing page dengan website, ya? Landing page dengan website. Jadi landing page itu lebih ke, ya, dia lebih fokus dalam satu produk, ya, lebih fokus dalam satu produk. Mungkin seperti ini, contoh gini, bahwa di dalam Madeira Fashion itu sebenarnya dia banyak jual produk fashion. Bisa fashion untuk anak-anak, fashion untuk fashion Muslim, fashion lain dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau untuk membuat landing page itu jangan kita gabung. Di sini fashion anak-anak, fashion Muslim, fashion remaja, fashion untuk jalan apa main atau jalan gitu. Tidak seperti itu, ya. Kalau testimoni lagi. Kalau landing page itu harus satu fokus dalam satu produk. Jadi produk kita bagian pakaian untuk apa istilahnya ini, pakaian main atau pakaian jalan lah untuk wanita dewasa. Ya hanya itu aja, jangan dicampur-campur. Karena kalau begitu dicampur, jadi jangan dibuat distract dengan produk lainnya. Padahal tujuan kita mau jualan ini, yang empat ini. Tiba-tiba muncul nanti di sini katakanlah ada gamis, itu terdistrak. Jadi nanti kalau seandainya, oh kan saya mau jualan gamis juga Pak. Nah, untuk Bapak untuk jualan gamis, buat lagi landing page satu khusus untuk gamis. Ya, dibuat landing page lagi satu untuk gamis atau kita buat landing page lagi untuk pakaian anak-anak. Jadi khusus untuk anak-anak aja gitu. Malah kalau bisa dipisahkan antara anak laki dengan anak perempuan.
kita pisahkan juga. Jadi buat satu landing page lagi, gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu nanti eh, coba dulu. Sebenarnya tidak harus begini, tapi apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Ya. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, silakan diminta ke ChatGPT, tekniknya seperti itu. Nah, seperti ini kalau tadi maunya ini tulisannya, saya mau ganti tulisan ini jadi eh, jenis seperti ini, didot ya. Ini didot itu seperti ini nanti jenis hurufnya. Nah, ini tinggal diminta aja, tolong buatkan. Ya. Tadi maunya ini, tulisan selamat datang di perusahaan kami menggunakan huruf didot. Ya, gini aja. Tolong buatkan tulisan. Nah, tulisannya kopikan aja nih, tulisan ini ya. Tulisan ini, tulisan ini menggunakan menggunakan jenis huruf didot. Didot itu tulisannya gimana? Oh, biasa ya, didot. Jadi tergantung Bapak Ibu aja maunya seperti apa gitu ya. Tidak harus seperti yang saya buat, cuma tekniknya dibuat hampir semua teknik saya buat tadi, nanti tinggal sesuaikan aja. Sesuaikan apa yang Bapak Ibu mau gitu ya. Nah, dia buat satu kontainer header. Nah, ini dipisah sama dia nih. Kita minta jangan dipisah, tolong gabungkan. Ya, dipisah itu artinya apa? Ini untuk jenis hurufnya, ya. Ini dia pakai jenis hurufnya, ini untuk tulisannya dipisah sama dia. Kita nggak mau, maunya digabung aja. Nanti dia ulang nih pasti. Ini diulang lagi dari awal. Ya, diulang sama dia dari awal, atau bukan diulang sih, semuanya dibuat gitu, nggak satu-satu, nggak hanya tulisan doang. Nah, di itu kerja. Font di Note sudah ditambahkan melalui Google Font bagian head. Di bagian head, teks selamat datang menggunakan font di Note sesuai permintaan Anda. Selain itu responsif, berarti udah ada ya. Tapi kok nggak berubah? Takutnya memang belum berubah di sininya. Nggak dapat ya. Tidak dapat dia jenis di Dot-nya. Mana di Dot-nya katanya udah buat di bagian head. Di bagian head. Head-nya di bagian head-nya di sini. Ini udah dibuat ini di Dot. Udah ada di Dot-nya. Terus tulisannya tulisan ini. Leader firman selamat datang. Udah kata dia. Berarti nggak support dengan di laptop saya. Tolong gabungkan. Nah, ini bagian header ini aja kopikan. Kopikan bagian header ke header ini. Ya, nggak support aja jenis hurufnya. Tapi loh, malah dihilangin. Testimoninya malah dihilangin ya. Ya, ya. Kita minta kembalikan. Tolong kembalikan script sebelumnya. Sebelumnya
Enggak dia. Karena tadi ada testimoni dia hilangin nama dia. Testimoni masih ada nggak? Section, bagian produk, ini bagian produk satu, produk dua, atau pakaian, nggak mau. Maksud saya, bagian testimoni jangan dihilangkan. Saya paham. Berikutnya langsung dia paham juga dia permintaannya. Sudah memperbarui kembali testimoni sebelumnya hilang sesuai permintaan Anda. Jadi Bapak Ibu kalau udah terjadi seperti ini jangan panik dulu, minta aja. Nih produknya yang dihilangin, testimoninya dimunculin, produknya dihilangin. Pasti. Oh ada. Oh testimoni taruh di atas sama dia. Tulis. Testimoninya dia taruh di atas bukan di bawah produk lagi. Kita minta lagi juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah ini testimoni dulu, baru ke sini. Mana gambarnya kan gitu minta lagi. Tolong gambar testimoni dibuat kembali, ditampilkan kembali. Atau boleh juga gini, dengan linknya kita kasih ulang lagi sama dia biar takutnya dia kebingungan. Link testimoni kan kita masih punya nih linknya. Nah ini kopikan aja, kasihkan aja nih linknya biar nggak kebingungan. Dan ditempatkan setelah bagian produk. Nah, semakin kita banyak minta, dia mungkin semakin bingung atau makin ngerti kita nggak tahu juga. Kita lihat deh. Karena gini, dengan tadi kita pernah tadi sempat ke limit ya. Karena limit itu biasanya dia terdistrak ke perintah-perintah sebelumnya. Ya, ini dia produk dulu, baru testimoni. Benar, udah benar ini. Sudah dikembalikan. Tadi kalau masalah header, boleh menggunakan header atau pakai hero juga nggak apa-apa, bebas. Ya, oke. Gitu. Gitu aja, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau kita, eh, Bapak Ibu, apa seandainya mau ditambahkan apa aja, terserah. Kita coba. Nanti kita coba bagaimana cara menambahkan. Mungkin Bapak Ibu punya ide setelah ini apa nih gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau yang menambah ide, silakan raise hand dulu biar tidak tabrakan. Silakan yang mau apalagi nih mau kita tambah gitu. Ini yang paling yang belum ini bagian puternya belum. Tadi puter kita minta aja ya. Tolong tambahkan puter. Nggak nambah puter. Boleh gini kalau kita bilang tolong tambahkan puter dengan kalimat kita sebut kalimatnya Kak. Karena gini kita pengennya puter itu ada tulisan sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu kan. Nah, itu nanti kita buat dia buatkan. Tapi kalau kita cuma minta tolong buatkan puter paling dia buat puter fashion 2025 paling gitu doang dia buat. Coba kita lihat dia isi apa. Oh, hubungi kami. Hubungi kami doang dia bilang. Karena kalau kita tidak minta dia buat sendiri. Tapi kalau seandainya ada yang kita inginkan bahwa di footer itu ada tulisan ini loh gitu. Nah, nanti baru dia buat. Nah, bagian ini footer ya.
Oke, terima kasih. Baik, ada yang resen nggak? Oh ya Pak Agi, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Putra. Eh, Apa nih untuk Pak? ya Pak, Gimana Pak? Silakan. untuk landing page ini apa memungkinkan untuk di-insert video Pak? Mungkin, memungkinkan. Jadi yang penting gini, videonya, kita harus pakai embed YouTube Pak. Jadi kita masukkan dulu ke YouTube, kita ambil embednya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita coba Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Enggak, sorry pagi, sebentar dulu. Videonya mau taruh di mana Pak? Video mungkin di bawah testimoni atau Oke, ya, setelah testimoni ya. Oke, kita ambil gini. Seandainya Bapak Ibu punya, jadi video YouTube-nya dulu, apa videonya masukkan dulu ke YouTube, karena di dalam WSP maupun Violink tidak menerima upload video, ya, tidak menerima upload video kekinian ya. So katakanlah eh, kekinian. Katakanlah Bapak Ibu sudah punya ini, gitu ya. Videonya seperti ini atau yang manapun terserah nanti ambil aja. Kalau videonya ada yang model yang mirip dengan kita punya tadi lah. Nah, ini mirip ya. Nah, ini ambil copy apa? Buka dulu di sini. Ambil ini bagikan ambil embednya. Ini sematkan atau linknya aja boleh ya. Kita ambil linknya salin. Nah, kita minta kita GPT tolong tambahkan embed atau link video di bawah ini setelah bagian testimoni. Nah, linknya apa? Nah, taruh di sini aja. Ya. Linknya kopikan ke situ. Atau boleh juga kalau mau cari simpelnya, tapi memang harus paham sih. Yang kita ambil bagian embed. Tadi kan itu link ya. Nah, embed itu bagiannya di sini, disematkan. Disematkan ini, kopikan nih. Iframe-nya dikopikan, salin, baru langsung masukkan. Jadi nggak usah minta ke ChatGPT. Langsung masukkan aja di bawah bagian testimoni. Testimoni itu kan ini kan, section sampai ini terakhir. Nah, di bawahnya persis paste embed yang ini, embed salin, pastekan ke sini. Jadi kalau Bapak udah dia tahu urutan-urutannya, berarti kan di atas footer nih, di bawah testimoni, taruh nih, masukkan aja gitu, ya. Nah, ini nanti masuk. Tapi ini kan terlalu ke kiri ya. Nah, itu hasil dari kita manual. Nah, kalau kita lihat hasil dari si ChatGPT seperti apa? ChatGPT buatnya seperti, mainnya dia ngatur itu, ngatur posisinya bagus. Nah, dia buat di tengah. Wah, posisinya dia buat di tengah. Kalau pakai ChatGPT, tonton video kami. Nah, masuk sini. Tinggal ini di link, orang bisa nonton, gitu ya. Itu aja. Kalau mau buat videonya, oke? Gitu ya pagi ya. baik Pak Putra, terima kasih Pak. Oke, silakan. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, boleh kita sudahin aja dulu. Jadi Bapak Ibu gini, eh, landing page itu sebenarnya tidak baku, tidak baku harus harus sesuai dengan yang saya buat tadi tidak. Harus ada header, harus ada profil perusahaan, harus ada ini tidak seperti itu juga. Sesuaikan dengan kebutuhan yang Bapak Ibu maunya seperti apa.
tinggal minta ke ChatGPT. Yang saya mau ajarkan tadi gimana teknik meminta kepada ChatGPT, ya. Tekniknya kita minta. Tadi kan katakanlah pada saat kita minta ke ChatGPT, modelnya kok beda. Seperti tadi ini kita lihat gambar ini di atas, tulisannya di bawah. Nah, sekarang bagaimana cara membuat supaya ini gambar di kiri, tulisan di kanan. Tadi sudah saya ajarkan seperti itu, ya. Bagaimana cara membuatnya. Nah, kemudian tadi ada tulisan atau logo di atas, bagaimana cara buatnya, ya. Boleh kita minta ke ChatGPT. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Untuk materi landing page kita selesaikan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu ilmu yang kita sudah pelajari hari ini. Semoga untuk kedepannya, jadi untuk Bapak Ibu yang mau belajar landing page, banyak jenis landing page. Nanti Bapak Ibu boleh searching di Google jenis-jenis landing page yang contoh nih mungkin Bapak mau cari inspirasi lain lah. Cari inspirasi landing page itu seperti apa sih? Atau yang paling gampang itu Bapak Ibu lihat di Facebook, ya. Kalau di Facebook kan biasanya gitu. Contoh ini saya katakanlah ini Facebook saya. Tiba-tiba di sini ada iklan. Nah, biasanya iklan itu mengarah ke landing page. Nah, seperti ini. Ini kan bersponsor itu kan iklan, bersponsor. Nah, dia kalau kita klik, larinya ke landing page. Nah, boleh dicari-cari aja inspirasi, gitu ya. Nah, landing page-nya seperti ini. Nah, ini terlalu rame nih. Mungkin ke landing page lagi nih. Ini udah homepage, ya. Nah, tapi boleh landing page ininya. Boleh seperti ini. Kalau ini, dia larinya bukan ke landing page. Ini larinya ke perusahaannya. Kita cari yang lain. Kita cari mana ya? Nah, nanti Bapak Ibu cari deh di Facebook itu biasanya ada ya. Seperti ini. Mau kuasai SEO, nah klik aja gini. Ini biasanya larinya ke landing page. Belum di-share, Pak. Landing page-nya seperti ini. Nah, gimana cara buat begini? Kan itu. Nah, itu nanti cara minta ke ChatGPT. Tapi yang pertama, yang intinya Bapak Ibu selalu persiapkan gambarnya. Prepare gambarnya harus jelas, ya. Prepare gambarnya harus jelas. Gambarnya ini, nanti taruhnya di sebelah ini, sebelah ini, sebelah ini. Jadi Bapak Ibu harus siapkan dulu gambarnya dan sudah ada bayangan gambar itu nanti taruhnya di mana, ya. Itu yang paling penting kalau membuat satu landing page. Ya, jangan nanti udah di tengah jalan baru mikir, oh ini gambar ini harusnya begini, harusnya begini. Itu nanti jadi kebanyakan kita ininya banyak banyak merombaknya gitu. Belum di-share, Pak. Eh, Slide-nya. iya, iya. Nggak apa-apa. Ulangi, Pak. Maksudnya, Ulangi lagi. ulangi lagi. Siap, Pak Eko. Oke ya. Lanjut, Oke. Pak. Nah, gini, Bapak Ibu lihat di sini di Facebook. Nanti kan di Facebook itu biasa. Jadi sebenarnya banyak kan main landing page itu kalau kita beriklan di Facebook. Nah, kita beriklan di Facebook. Aduh, ini mulai lelek lagi. Nah, seperti ini, ya. Ini kan ada tulisannya bersponsor. Berarti ini iklan Facebook beriklan. Nah, biasanya iklannya kan seperti ini, buy edu backlink dan bla bla bla. Kemudian belanja sekarang. Nah, biasanya kalau ini kita klik, larinya ke landing page, ya. Ini biasanya larinya ke landing page. Nah, seperti ini. Nah, cuman kalau yang di sini saya lihat karena ini perusahaan luar, nah ini bukan landing page, dia larinya ke websitenya. Jadi boleh lari ke website, bisa lari ke landing page. Nah, kita cari yang larinya ke landing page. Ini nggak bisa jadi inspirasi. Kita cari aja yang larinya ke saatnya ubah traffic menjadi pelanggan Anda. Ini kita coba. Ini juga bersponsor. Nah, Pak, Tony, izin bertanya, Pak. ya kan. Misalnya kan kita di Facebook dan menemukan landing page yang kita cocok ya, terus kemudian itu nanti di promnya perintahnya gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Jadi misalnya gini, apa namanya, kita di Facebook kan udah ketemu landing page yang pas, terus Hmm? kemudian kita mau bikinkan lewat promnya gimana, Pak? Itu ke bentuk ke chat GPT-nya. Enggak, prompt untuk buat landing page-nya. Iya,
Yang kita maunya kita contoh kayak yang dari Facebook itu gitu. Oh, nggak bisa langsung seperti itu. Tapi kita kita mau cari inspirasi aja. Jadi penataan kan orang-orang kan kita kan pengen tahu nih penataannya. Kalau soalnya kita pakai seperti ini, ada sih boleh pakai Ctrl U ya. Cuman kadang-kadang ini tidak sesuai dengan kita minta ini aja di ke ChatGPT. Tapi kadang-kadang ini tidak sesuai karena apa? Karena gambarnya dengan gambar kita kan nggak punya gambar ini. Nah, makanya harus punya gambar juga. Tapi kalau kita buat tolong buatkan eh, landing page seperti script di bawah ini. Kita ambil yang kontrol punya. Dan Kontrol U-nya gimana, Pak? kepanjangan Pak nggak bisa. Kan ini kan panjang nih. Ini kontrol U-nya ini Pak. Tapi dia nggak mau si ChatGPT nggak mau karena ini gratis kali ya. Ini panjang sampai 15.000, 18.000 apa ini? Dia nggak mau. Jadi kontrol itu gini Pak dari tampilan sini kontrol U aja. Nanti scriptnya masuk sini. Nah ini kopikan atau boleh tambahkan di landing page ini. Tapi biasanya kalau dia terlalu panjang, dia nggak mau. Hmm. Ini kan ini loh. Nah, coba deh kita tes. Mau nggak? Nah, ini saya lihat tadi sekitar 16.000. Ini kontrol U itu fungsinya untuk membuka ininya Pak ya, skripnya ya Pak. Ya, nah ini punya kita nih. Ini udah jadi nih. Ini kan landing page kita jatuhnya kan. Kalau tadi ini punyanya dia, marketing to full dev gitu kan. Nah ini kita pindahkan, ambil aja Ctrl U, pindahkan, masukkan ke full page kita. Ini kan full page saya nih. Nah isinya mirip kan. Ini. Ini bukan di ChatGPT ya Pak? Bukan di ChatGPT Bukan, ya? bukan. Jadi isi kontrol U-nya apa si script-nya itu kita ambil kopikan ke full page. Udah selesai. Hmm. Jadi nanti ngeditnya berarti di Ini full apa page-nya. skrip di dalamnya ya? Nah, contoh gini Pak cara ngeditnya. Bapak kopikan ini ya. Kopikan ini Hmm. tulisan ini katakanlah mau kita ganti ya. Copy. Nah, Bapak Pak masuk ke full page. Mana full page saya tadi? Nah, ini. Bukan ini. Nah, edit, Bapak Control F. Kontrol? F. Nah, ini dia tulisannya. Nah, ini tinggal Bapak ganti aja nih. Hmm. Contoh nih, Bapak ganti jadi Tony jualan SEO. Kan gitu contoh Pak ya. Bukan bukan buat lucu-lucuan biar gampang aja. Nah, jadi nanti tulisan yang ini tadi di tempat dia, ini kan tempat dia kan. Tulisan ini di tempat kita akan berubah jadi apa? Sesuai yang apa yang kita rubah. Nah, ini Tony jualan SEO. Ya, terus Bapak ganti yang mana lagi? Saya mau ganti bagian ini. Nah, Bapak copy aja, cari nanti di bagian sini kita cari aja pakai Ctrl F. Ya Mbak Yuli. Seperti di Word, Pak. F itu kan file, Ctrl F. Nah, ini paste yang mau dicari. Nah, ini dia nih. Nah, berarti ini tinggal ganti aja tulisannya. Oh, berarti awalnya dia kita kontrol U, terus Hmm. kemudian dimasukkan di full page kita gitu Pak ya? Betul. Ya, Hmm. SEO framework. Skrip-skripnya. Nah, tapi tidak tidak semua bisa kena gitu, Pak. Ada sebagian yang enggak, ada yang sebagian dikunci. Ada. Saya biasanya kunci. Nah, ini kan Tony jualan SEO, SEO framework Tony. Ya, udah bisa, artinya ini juga mau diganti, silakan ganti. Gambar ini juga mau diganti-ganti. Tapi kan kita mau lihat template-nya, polanya. Saya pengennya polanya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja. Mau gantinya gimana? Cara masuk masuk aja ke sini. Nah, cuman nanti ini kan punya orang, itu aja sih persoalannya. Kalau seandainya orang ini merubah gambar, otomatis tempat kita pun berubah gambarnya. Makanya
kalau bisa gambar-gambar ini jangan pakai gambar dia, gambar kita. Kita pakai gambar kita sendiri. Yang kita incar itu template-nya, modelnya. Yang kita mau ambil tuh modelnya doang. Karena kenapa seperti itu? Karena gambar itu ada di tempat dia nih. Seperti ini kan punya dia nih. Nah, kalau gambar ini dirubah sama dia, otomatis gambar yang di kita pun akan berubah kalau kita menggunakan gambarnya dia. Atau boleh tekniknya gini, kalau seandainya saya maunya ini saya mau ada gambar ini, Bapak kopikan aja, save image as, kopikan, masukkan ke tempat Bapak, nanti minta ke si ChatGPT untuk merubah seperti gambar itu, boleh. Tapi hati-hati, itu gambar orang, nanti diklaim. Ya Pak ya? Iya, 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 iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya menggunakan ini Pak ya, kita rubah semua ininya bentuk template-nya, kira-kira gimana? Bisa enggak Pak? Ya, bisa. Kira-kira. Bisa. Asal gini, caranya gini, contoh nih, saya ambil contoh ya. Bapak mau rubah gambar ini dengan gambar Bapak ya. Oke. Hmm. Nah, ini Bapak lihat dulu nih gambarnya apa nih. Ini gambarnya copy image ya. Copy image. Nah, Bapak lihat di sini nih gambarnya apa nih? Gambarnya ini ya. Gambarnya panjang banget lagi. Ini aja nih, ambil segini aja gambarnya. Nah, segini, kopikan, cari di scriptnya. Pakai Ctrl F, cari. Nah, ini dia. Nah, ini gambar banyak banget. Nah, ini gambarnya ini PNG. Nah, ini Bapak ganti jadi gambar Bapak ya. Ini banyak Tapi banget. secara ini boleh apa enggak Pak? Misalnya kayak gini ya, kita ngambil landing page orang itu boleh apa enggak? Ya, kalau banyak kalau kita rubah banyak sih boleh-boleh aja. Yang penting kan jangan pakai merek, jangan ada mereknya dia atau hasil karya dia. Ini kan hasil karya dia. Ganti jadi hasil karya kita, ganti semua. Kalau ini kan nggak bisa diklaim punya dia. Sama ini kan nggak bisa diklaim punya dia tulisan ini. Yang bisa diklaim sama dia itu ada tulisan-tulisan yang benar-benar produk dia kayak gini nih. Ini kan produk dia ada gambar punya dia nih Astak apa nih Asta koma. Nah, ini kan produk dia. Tapi kalau Bapak ganti ini ya boleh image-nya diganti jadi punya Bapak sendiri. Ganti aja apa gambar itu jadi punya Bapak. Tapi kan yang kita inginkan ini doang nih ada kotak-kotak begini. Terus gambarnya saya pakai gambar saya nih. Ya bisa aja Pak. Boleh. Hmm. Kalau Bapak mau itu, mau ngambil gambarnya doang, apa? Ngambil template-nya doang, isinya nanti biar saya nentuin kan gitu. Boleh-boleh aja, Pak. Iya, Boleh. Bukan saya bilang boleh sih, tapi karena kan ya kalau bisa nggak ada yang bisa diklaim sama dia Pak bahwa itu punya dia, kecuali Bapak Bapak tempelin juga punya mereknya dia ke situ. Nah, baru bisa diklaim. Nggak apa-apa. Coba aja. Yang penting merek dia jangan ada, gambar orangnya nggak ada. Ya, itu hanya doang. ngambil apa template-nya saja istilahnya kan. Betul, boleh, boleh. Kalau template sih boleh. Nanti Bapak lihat cari-cari aja mana yang bagus-bagus di Facebook atau mungkin Bapak ada Instagram di laptop. Hanya nyari-nyari dulu, tinggal kita rubah-rubah. Kontrol U, rubah itu aja. Nah ini apa nih? Kita coba ambil promo. Nah dia ada seperti ini. Ini kan simple banget nih Pak. Nah ini Bapak boleh seperti itu. Ambil template-nya aja, gambarnya ganti. Tapi template-nya ya gini. Bisa. Ini tinggal kontrol U aja, Pak. Kontrol U, ya. Ini. Nah, ini kayaknya sih yang nggak bisa nih. Karena ini biasa dikunci yang model gini. Nggak apa-apa, kita masukin aja. Siapa tahu bisa. Ya. Kita masukin yang B. Simpan. Ini B, kita ambil, kita buka baru. Bisa tuh. Tinggal Bapak ganti-ganti aja. Ya, Pak ya. Bisa kok kita Iya ambil. Pak, Punya dia bisa kita ambil. kasih Pak. Oke. Yang penting gini Pak ya, jangan ada merek dia, jangan ada apa nomor handphone dia. Kayak gini kan merek dia nih. Jangan ada nomor, jangan ada gambar orang, karena gambar orang sudah pasti diklaim. Oh itu
Punya saya. Oh enggak Pak, bukan punya Bapak. Nah itu foto saya kan gitu. Udah pasti kena gitu ya. Tapi kalau untuk ngambil template-nya silakan, nggak apa-apa. Oke Pak ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, udah masuk ke jam asar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan eh, selamat mempelajari landing page berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Saya izin lab. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore Pak Tony.